Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Herlina SE, MAK selaku dosen pengantar akuntansi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Adriansyah dari kelas AK21C Universitas Nusa Putra. Saya akan mempresentasikan tentang completing the accounting cycle atau yang disebut dengan penyelesaian siklus akuntansi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu 1. Menganalisis bukti transaksi bisnis. 2. Membuat jurnal transaksi. 3. Memposting ke buku besar. 4. Menyusun neraca saldo. 5. Membuat dan membukukan jurnal penyesuaian. 6. Menyusun neraca saldo disesuaikan. 7. Menyusun laporan keuangan. 8. Menjurnal dan membukukan ayat jurnal penutupan. 9. Menyusun neraca saldo sesudah penutupan. Jadi itu jawaban dari nomor 1. Kembali ke pembahasan, saya akan menjelaskan penyelesaian siklus akuntansi. Proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi dan diakhiri dengan menyiapkan catatan akuntansi untuk transaksi-transaksi periode berikutnya disebut dengan siklus akuntansi. Accounting cycle, langkah-langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. 2. Posting transaksi tersebut ke buku besar. 3. Menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan. 4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. 5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode. 6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. 7. Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan. 8. Menyiapkan laporan keuangan, yang akan saya bahas beserta soal yang saya akan kerjakan. Jadi ini adalah soal yang akan saya kerjakan dan saya akan menjelaskan cara mengerjakannya. Langkah 1. Menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Sistem akuntansi jurnal berpasangan adalah alat yang sangat berguna untuk menganalisis transaksi. Dalam menggunakan sistem ini untuk menganalisis transaksi, kita melakukan langkah-langkah berikut ini. Jadi ini adalah pengerjaan jurnal, dan pertanggalnya harus memiliki hasil yang sama, agar akhir-akhirnya pun seimbang seperti yang ada di gambar yang berjumlah Rp80.700.000. Langkah 2. Posting transaksi ke buku besar secara periodik. Transaksi-transaksi yang dicatat ke dalam jurnal juga dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar, atau yang disebut dengan istilah posting. Dalam proses ini termasuk mencatat tanggal transaksi, jumlah debit atau kredit, dan referensi jurnal dalam akun. Sebagai tambahan, nomor akun dicatat dalam kolom referensi posting dalam jurnal untuk menunjukkan bahwa ayat jurnal telah diposting ke akun-akun dalam buku besar. Ayat-ayat jurnal untuk Kevin Consulting telah diposting ke buku besar yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Langkah 3. Menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan. Daftar saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit ke buku besar. Daftar saldo yang belum disesuaikan ini bukanlah bukti keakuratan yang lengkap mengenai buku besar. Daftar saldo ini hanya menunjukkan bahwa jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Namun, manfaatnya tetap ada karena kesalahan seringkali memengaruhi kesamaan jumlah debit dan kredit. Jika jumlah kedua saldo dalam daftar saldo ini tidak sama, maka telah terjadi kesalahan yang harus ditemukan dan dikoreksi. Langkah 4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Sebelum laporan keuangan dapat disiapkan, akun-akun harus dimutakhirkan. 4 jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian termasuk beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, akruan pendapatan piutang usaha, dan akruan beban yang masih terutang. Sebagai tambahan, beban penyusutan harus dicatat untuk semua aset tetap selain tanah. Data berikut ini telah disiapkan pada tanggal 30 April tahun 2010 untuk analisis kemungkinan penyesuaian bagi Kevin Consulting. 1. Asuransi yang terpakai selama bulan April adalah Rp300.000. 2. Sisa bahan habis pakai pada tanggal 30 April adalah Rp1.350.000. 3. Penyusutan peralatan kantor untuk bulan April adalah Rp330.000. 4.
4. Gaji resepsionis yang terutang pada tanggal 30 April adalah Rp120.000. 5. Sewa yang terpakai selama bulan April adalah Rp1.600.000. 6. Pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 April adalah Rp2.500.000. Langkah 5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode. Kertas kerja ini sangat berguna dalam menunjukkan alur informasi akuntansi dari daftar saldo yang belum disesuaikan ke daftar saldo yang disesuaikan dan laporan keuangan. Selain itu, kertas kerja akhir periode berguna dalam menganalisis pengaruh dari penyesuaian yang diajukan terhadap laporan keuangan. Kertas kerja akhir periode untuk Kevin Consulting. Langkah 6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Ini adalah kolom jurnal untuk memudahkan kita untuk memposting ke buku besar. Langkah 7. Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian telah dibuat dan diposting, daftar saldo yang disesuaikan disiapkan untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit. Hal ini adalah langkah terakhir sebelum menyiapkan laporan keuangan, dan semua kesalahan yang muncul dari proses posting ayat jurnal penyesuaian harus ditemukan dan diperbaiki. Daftar saldo yang disesuaikan untuk Kevin Consulting per tanggal 30 April tahun 2010. Langkah 8. Menyiapkan laporan keuangan. Hasil terpenting dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan laba rugi disiapkan terlebih dahulu, diikuti oleh laporan ekuitas pemilik, kemudian neraca. Laporan keuangan dapat disiapkan langsung dari daftar saldo yang disesuaikan, kertas kerja akhir periode, atau buku besar. Laba bersih atau rugi bersih yang ditunjukkan dalam laporan keuangan disajikan dalam laporan ekuitas pemilik bersama dengan penambahan investasi dan juga penarikan oleh pemilik. Saldo akhir modal pemilik dilaporkan di neraca dan ditambahkan dengan jumlah kewajiban untuk menyamakan jumlah aset. Jadi hasilnya Kevin Consulting memperoleh laba bersih Rp18.300.000 untuk bulan April. Per tanggal 30 April tahun 2010, Kevin Consulting memiliki jumlah aset Rp45.720.000, jumlah kewajiban Rp3.420.000, dan jumlah ekuitas pemilik Rp42.300.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun kesalahan dalam menjelaskan materi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Herlina SE, MAK, telah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.